Baiklah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Miss, kakak asisten dosen, serta teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Taman Bunga Romantic Garden. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novita Sari dari PDKD dengan NPM 2007-10745. Selanjutnya teman saya. Nama saya Kersentia Vinsari Astari dari PDKD dengan NPM 2007-10724. Nama saya Archanjela Giriani dan Ina Gabianti dari PDKD dengan NPM 200-710-723. Baiklah, di sini ada 6 topik utama yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengenalan Taman Bunga. Yang kedua yaitu latar belakang mengapa kami mengambil topik ini. Yang ketiga yaitu masalah yang terjadi di Taman Bunga tersebut. Yang keempat adalah mengenai potret Taman Bunga. Yang kelima, revolution ataupun pembaharuan yang akan kami capai. Yang keenam, yaitu target pasar. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengenalan Taman Bunga. Taman Bunga Romantic Garden ini terletak di Jalan Lintas Selatan, Desa Wonoreto, Kelurahan Gading Sari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang bisa kita lihat dari tampak luarnya, Taman Bunga ini memiliki halaman yang cukup luas, namun fasilitas yang kurang memadai serta terlihat gersang ataupun kurang terawat. Yang kedua adalah latar belakang mengapa kami mengambil topik ini. Yang pertama yaitu agar Taman Bunga Romantic Garden dapat menjadi taman bunga yang lebih layak serta banyak dinikmati keindahannya oleh masyarakat berbagai kalangan. Ini adalah topik utama mengapa kami ingin mengatasi hal tersebut. Yang kedua yaitu ingin meratakan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM di lokasi yang kecil. Apabila nantinya taman bunga ini diperbaharui serta ramai, maka hal ini juga akan berpengaruh serta membantu UMKM yang berada di lokasi sekitar taman bunga. Yang ketiga adalah ingin menunjukkan bahwa Taman Bunga Romantic Garden merupakan taman bunga yang sangat indah serta berlokasi di Indonesia. Yang keempat yaitu memperkenalkan tradisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nantinya kami akan memperbaharui hal-hal yang akan berhubungan dengan tradisi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kelima yaitu menambah serta mempertahankan tempat wisata alami ada di Indonesia. Yang keenam adalah agar pengunjungnya datang bukan hanya sekedar berfoto, namun tetap bisa menikmati fasilitas yang ada di Taman Bunga Romantic Garden ini. Next. Yang ketiga, masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi terbagi dari 3 topik. Yang pertama yaitu mengenai fasilitas, yang kedua mengenai cuaca, yang ketiga mengenai kenyamanan. Fasilitas. Masalah yang terjadi mengenai fasilitas yaitu yang pertama, kurangnya tempat beristirahat yang terdapat di Taman Bunga Romantic Garden ini. Yang kedua adalah kurangnya toilet umum sehingga hal ini akan mempersulit pengunjung apabila membutuhkan toilet umum. Yang ketiga yaitu kurangnya tempat hiburan. Yang keempat adalah tidak terdapat tempat hangout. Yang kelima tidak ada fasilitas untuk mengabadikan momen yang nyaman. Next. Masalah yang kedua yaitu mengenai cuaca. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki cuaca yang cenderung berubah. Oleh karena itu, hal ini cukup menjadi masalah apabila kita memiliki tempat hiburan yang tidak berada di dalam ruangan. Masalah yang pertama mengenai cuaca yaitu tidak ada tempat berlindung
dari musim pancaroba. Yang kedua yaitu dengan cuaca yang tidak menentu, hal ini akan mempengaruhi kesehatan maupun pertumbuhan bunga dan tanaman yang terdapat di sekitaran taman bunga. Yang ketiga yaitu mempersulit pengunjung dalam menikmati taman bunga. Yang keempat yaitu mempengaruhi suasana hati dan kondisi pengunjung. Apabila tidak ada fasilitas yang memadai dari tempat berlindung dari cuaca yang kian berganti, maka hal ini akan mempersulit pengunjung. Next. Masalah yang ketiga yaitu mengenai kenyamanan. Yang pertama, pengunjung hanya dapat berfoto dan menikmati kebun bunga. Yang kedua yaitu dengan kondisi taman outdoor, maka hal ini akan membuat pengunjung kepanasan ataupun kehujanan karena cuaca yang tidak menentu. Hal ini juga menjadi topik utama kami mengambil masalah ini. Yang keempat kami akan memperlihatkan potret taman bunga sebelum diperbaharui. Ini adalah potret taman bunga. Lalu ini bisa kita lihat tampak depan dari taman bunga, serta gambar yang di bawahnya adalah potret taman bunga sebelum diperbaharui. Selanjutnya, revolution ataupun pembaruan akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk revolution, yaitu yang pertama ada tentang contents, yang kedua building, yang ketiga promotion. Yang pertama contents, di mana kita akan membangun kafe dengan konsep rumah kaca yang didesain menggunakan tanaman bunga alami, serta didesainnya itu khusus untuk hari libur dan juga hari raya besar agama. Yang kedua, membangun mini cafe yang dilengkapi dengan indoor maupun outdoor. Yang ketiga, itu menambah beberapa fasilitas yang multifungsi, sehingga orang-orang bisa menikmati sunrise dan sunset, dan juga bisa hangout. Dan di sini juga kita akan menambahi fasilitas untuk jual beli tanaman bunga, ada juga toilet, serta food corner tempo dulu. Yang keempat yaitu menggunakan beberapa ornamen tradisi Jawa, khususnya Yogyakarta, karena di sini kita juga akan secara tidak langsung mengenalkan budaya Yogyakarta. Yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan konser musik berkonsep penggalangan dana dan juga keroncong atau musik Jawa. Dan yang terakhir yaitu menyediakan menu khas tradisional Yogyakarta serta minuman unik khas Cafe Romantic Garden dengan memanfaatkan tanaman bunga yang dapat dikonsumsi. Revolution of building kita ada tiga desainnya, yaitu pertama desain cafe indoor, outdoor, dan juga roof cafe design. Di sini kafenya kita menggunakan konsep rumah kaca, yang dimana dinding-dindingnya itu akan kita buat seperti kaca, dalam arti orang-orang bisa juga menikmati pemandangan taman bunga yang ada di sana. Dan juga kita dengan konsepnya yaitu kafenya di dalam taman bunga, karena jika kafe orang-orang ketika masuk dan langsung ada kafe, itu berarti secara tidak langsung orang-orang tidak bisa menikmati fasilitas yang ada di taman bunga tersebut. Oleh karena itu kita menggunakannya, kafe tersebut kita masukkan dalam arti kita buat dia di dalam taman bunga itu agak ke dalam dikit, sehingga orang-orang juga bisa menikmati pemandangan taman bunga itu. Selanjutnya ini juga desainnya. Ini yang sudah saya bilang, dia masuk ke dalam taman bunga itu, yang sudah saya jelaskan. Nah, kita juga ada tanaman tambat, atau tanaman yang bisa untuk di atapnya itu. Nah, untuk atapnya kita menggunakan genteng, dan juga ada ukiran-ukiran khas Jogja, yang kita biasa kenal joglo. Nah, di sini juga kita selain mengurangi dampak pemanasan global, kita menggunakan genteng ini untuk salah satu alasan untuk menghindari pemanasan global. Tetapi kita dindingnya menggunakan kaca, agar pengunjung bisa menikmati pemandangan yang ada di taman tersebut. Nah, ini untuk cafe indoor-nya kita menggunakan tanaman tambat yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di cafe indoor juga kita ada AC,
agar pengunjung bisa ngadem ibaratnya. Terus di sini juga kita bisa ada area khusus untuk untuk jual beli tanaman bunga, dan juga di sini ada kafe dengan konsep rumah kaca yang didesain dengan bunga dan tanaman alami, serta ada food corner Tempo Dulu yang berisi jajanan Tempo Dulu dengan gerobak kecil angkringan yang akan dijelaskan oleh teman saya Vinsa. Nah, jadi itu setelah teman saya menjelaskan tentang cafe indoor yang ada fasilitas serta desain dari cafe indoor sendiri, ini adalah salah satu fasilitas yang ada di cafe indoor itu sendiri, yaitu adalah gerobak angkringan jajanan Tempo Dulu. Kenapa kami mengangkat gerobak angkringan? Karena kami ingin memperkenalkan khas Jogja itu ada di sini, karena di daerah wilayah atau lain selain Pulau Jawa itu pasti sulit untuk menemukan gerobak ini. Dan bedanya angkringan dengan Tempo Dulu ini adalah isinya adalah snack dan jajanan masa lalu atau masa kecil kita, atau jajanan yang sudah ditemukan untuk sekarang. Next. Nah, ini adalah menu utama kita. Kita bisa lihat di sini ada dua konsep, yaitu floral dan juga tradisional yang sesuai dengan konsep kita yang awal. Kenapa sih kita itu nggak ada menu barat, atau kenapa sih kita nggak ada menu khas Indonesia sendiri? Karena kami dari awal ingin memperkenalkan, oh ini loh Jogja, oh ini loh makanan khas Jogja. Jadi kita dari menu-menu yang banyak makanan dan minuman yang telah kami sediakan, itu kita bisa memilih, dan juga mungkin kita bisa memilih gitu, kayak mungkin nggak cocok dengan lidah kita, bisa milih yang lain gitu. Next. Nah, ini juga ada menu kedua kita yang ada jajanan Tempo Dulu dan snack tadi yang ada di gerobak angkringan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Next. Nah, kami selain ada cafe indoor, kita tuh juga ada cafe outdoor. Kenapa sih ada cafe outdoor? Karena kami ini mempunyai konsep, yaitu adalah ada kanopi dan juga disertai oleh tanaman rambat. Karena di sini kami ingin pendatang itu lebih enjoy, lebih leluasa gitu untuk melihat atau keindahan dari tanaman atau bunga itu sendiri, tanpa memperhatikan lingkungan atau misalnya cuaca yang bakal mengganggu kenyamanan kita sendiri itu. Dan juga selain kita bisa menikmati udara segar, untuk kita juga bisa bercengkrama dengan riang dan sambil makan dan menikmati udara dan tanaman bunga yang ada di luar situ. Next. Nah, kami itu ada musik konser yang tentunya ada di outdoor tadi kan, karena kami juga ingin mengenalkan suasana baru. Nah, kami akan menyelenggarakan selama 2 kali seminggu, yang terbagi atas sekali itu pada hari biasa atau hari country, di mana kita ingin para pekerja atau orang-orang kerja itu merealisasikan otaknya atau merealisasikan penat-penatnya gitu. Kalau misalkan yang sekali lagi itu ada di hari weekend, di mana kita bisa berkumpul di luar dari hari kerja kita. Kita juga mempunyai 2 konsep, yaitu penggulangan dana dan juga untuk konser musik khas Jogja. Kenapa kami ada 2 konsep? Karena kami ingin ada sosial, kami ada tujuan baik dari musik konser ini juga. Dan kedua, kami juga ingin ada musik khas Jogja, karena dari awal kami ingin memperkenalkan Jogja melalui musik dan juga menu-menu makanan yang telah kami sediakan sebelumnya. Next. Yaitu ada promotion. Next. Tujuan dari promotion ini, kami ingin memperkenalkan kafe kami agar ada banyak pendatang baru selain dari wilayah Jogja sendiri, karena ingin memperkenalkan di dalam Indonesia atau juga ada di barat juga. Jadi orang-orang bisa tahu gitu, kayak oh ini ada kafe unik nih ada di Jogja. Next. Nah, ini adalah poster kami. Next. Ini yang ke-6, yaitu adalah target. Next. Target kami itu adalah yang pertama, membuat daerah tersebut ramai akan pengunjung. Yang kedua, memprioritaskan kenyamanan dan antusiasme pengunjung. Yang ketiga adalah membangun fasilitas terbaru, serta multifungsi dengan memperkenalkan tradisi Jawa. Dan yang terakhir adalah membantu UMKM. Kenapa kami membuat tujuannya seperti ini? Karena ini berkesinambung dari tujuan pertama, kedua, sampai yang terakhir. Karena ingin lebih memperkembangkan apa yang kurang yang ada di dalam The Land of Romantic Garden ini. Next. Nah, ini ada juga quotes yang telah kami pilih. Jadi sekiranya hanya inilah presentasi yang telah kami kembangkan dari The Land of Romantic Garden. Inilah hasil kerja kami, inilah hasil diskusi kami. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan oleh kakak-kakak, teman-teman, dan juga kakak asdos sekalian. Semoga ide perkembangan kami bisa lebih bermanfaat untuk kedepannya dalam perkembangan
multifungsi dan juga tradisional suatu bangunan. Terima kasih.